Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon agar kita selalu diberi kesehatan, agar kita selalu diberi kelancaran, dan marilah kita memohon kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bersekolah lagi secara normal. Melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, kita sekarang menginjak pada organel-organel sel. Nah, apa organel-organel itu? Organel itu adalah organ pada sel. Misalnya kalau kita punya organ pernafasan berupa paru-paru, maka sel juga punya organel untuk pernafasan. Misalnya kita punya organ pencernaan, misalnya lambung, sel juga punya organel yang bisa digunakan untuk mencerna. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang organel-organel sel, sebaiknya kita ketahui dulu tipe-tipe sel. Ada dua tipe sel. Yang pertama adalah sel prokariotik, yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik artinya adalah, ini berasal dari bahasa Yunani, pro artinya sebelum dan karion itu biji. Jadi setelah istilah sel prokariotik adalah sel yang belum mempunyai membran inti. Sedangkan sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani, eu itu sebenarnya dan karion itu adalah biji. Jadi secara istilah sel-sel yang sudah mempunyai membran inti. Kita kupas satu persatu sel prokariotik. Contohnya adalah bakteri, ini mewakili dari sel prokariotik. Bagian paling luar ini adalah dinding sel, ya, yang memberikan bentuk pada bakteri. Bagian yang kuning ini adalah kapsul, ibaratnya seperti benteng yang melindungi bakteri dari serangan-serangan fisika maupun kimia dari luar. Di dalam kapsul itu terdapat membran plasma yang melindungi plasma ini agar tidak keluar dari sel. Nah, sebelum kita lanjutkan perlu saya beritahukan dulu bahwa secara umum semua sel itu mempunyai tiga hal. Mempunyai membran plasma, mempunyai sitoplasma, dan mempunyai DNA. Nah, bakteri sebagai sel yang paling sederhana itu mempunyai sitoplasma, mempunyai membran plasma, dan mempunyai DNA. Hanya saja DNA-nya ini tidak diselubungi oleh membran. Makanya bakteri itu dimasukkan ke dalam sel prokariotik. Ya. Berbeda dengan sel eukariotik. Saya contohkan di sini adalah sel hewan. Kalau pada sel bakteri tadi nampak sepi-sepi saja, maka pada sel eukariotik di sini ramai sekali. Ya. Ada inti sel, ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, ada mitokondria. Ya. Nah, sekarang marilah kita bahas tentang masing-masing ini secara satu persatu. Sebelumnya, nah ini bisa dibaca ya, perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Nah, ini silakan dibaca. Perbedaannya adalah sel prokariotik itu lebih primitif sehingga banyak organel yang tidak ada. Misalnya mitokondria di sini ada, di sini tidak ada. Kloroplas di sini ada, di sini tidak ada. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan organel-organel sel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 organel dulu. Yang pertama adalah inti sel atau nukleus. Di mana pada nukleus ini terdiri dari membran nukleus. Nah, ini yang kenapa sel hewan
sel tumbuhan, sel alga itu dikatakan eukariotik karena inti selnya diselubungi oleh membran inti. Pada membran inti ini terdapat pori-pori, tempat keluarnya mRNA. Ya. Kemudian terdapat kromatin. Kromatin itu adalah kromosom yang tersuspensi. Kemudian ada anak inti atau nukleolus. Fungsi dari nukleus adalah memanage atau mengorganisasi kegiatan di dalam sel. Misalnya mengelola ekspresi gen, kemudian mengorganisasi gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA atau messenger RNA yang digunakan untuk mengkodekan protein, kemudian tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Organel yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel atau pernafasan sel, di mana pada pernafasan sel akan dihasilkan ATP. ATP ini adalah energi ya. Kita bisa bergerak, bisa berpikir itu karena adanya ATP. Yang ketiga, menjaga konsentrasi ion kalsium. Kita ketahui bahwa ion kalsium itu adalah ion yang penting bagi pertumbuhan tulang. Kemudian yang keempat adalah membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Kita lihat struktur dari ribosom. Bagian luar ini adalah membran luar. Kemudian membran dalamnya berlekuk-lekuk, lekukannya disebut dengan krista. Ya. Di dalamnya terdapat matrik, ini cairan di dalam membran dalam itu disebut dengan matrik. Kemudian bagian yang berlekuk ini disebut dengan krista. Terdapat ribosom, terdapat granula. Ya. Ini adalah struktur dari mitokondria. Sekarang organel yang ketiga yaitu aparatus Golgi. Fungsi aparatus Golgi adalah untuk memproses dan mengemas makromolekul seperti protein dan lipid seperti yang disintesis di dalam sel. Jadi hasil sintesis sel itu akan diangkut oleh aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi nanti akan membentuk gelembung-gelembung begini, di mana gelembung-gelembung ini akan mengangkut hasil dari ekskresi sel. Nah, aparatus Golgi bisa diibaratkan dengan jasa pengiriman. Ya, misalnya kalian memberi secara online, maka jasa pengiriman barang itu akan menyortir ini harus kemana, ini harus kemana. Ini jenis barang yang bagaimana, mudah pecahkah, mudah rusakkah. Nah, aparatus Golgi juga fungsinya seperti itu, walaupun lebih kompleks ya, karena mempunyai kewenangan untuk memodifikasi, menyortir dan mengirim paket protein yang akan dikeluarkan. Demikian anak-anak, sekian terima kasih. Sebelumnya akan saya berikan pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama, ini
Nah, pertanyaannya seperti ini. Pada sel eukariotik, fungsi nukleus adalah titik-titik. Yang kedua, energi yang digunakan oleh makhluk hidup diproduksi oleh organel apa? Silakan jawaban kalian ditulis di kertas, kemudian difoto, dan seperti biasa silakan dikirim ke Google Classroom. Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.